Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aseptiu di diskusi tentang pragmatik, dan kali ini kita akan membahas mengenai tindak tutur ilokusi. Pada video sebelumnya ada tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi, dan kali ini kita akan fokus membahas lebih detail mengenai tindak tutur ilokusi. Tapi sebelumnya saya ulas kembali mengenai definisi mengenai tindak tutur, yaitu kegiatan melakukan tindakan pengujaran tuturan, itu yang disebut dengan tindak tutur. Dan mengulas juga mengenai ilokusi, yaitu tuturan yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu. Selain itu dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi bahwa apa yang dituturkan itu juga bisa jadi menjadi sebuah tindakan, maka disebut dengan tindak tutur. Maka tindak ilokusi ini disebut dengan the act of doing something, melakukan sesuatu. Jadi tuturan tapi disebut dengan melakukan sesuatu. Tindak ilokusi dapat diidentifikasi jika sebelumnya telah dipertimbangkan siapa penutur dan lawan tutur atau mitra tuturnya, kapan dan di mana tindak tutur itu terjadi. Jadi bukan hanya tuturannya saja, tapi hal lain juga dipertimbangkan untuk memahami tindak tutur ilokusi. Nah, jadi tindak tutur ilokusi merupakan bagian sentral untuk memahami tindak tutur. Di sini ada 5 tindak tutur ilokusi yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif sendiri. Yang pertama adalah representatif atau asertif, kemudian direktif, komisif, ekspresif atau evaluatif, deklaratif atau isbati. Kita coba telaah satu persatu. Representatif atau asertif ialah tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkan. Misalnya menyatakan, mengusulkan, membual, mengeluh, mengemukakan, berpendapat, melaporkan. Itu kan memiliki beban untuk penuturnya akan kebenaran atas apa yang diungkapkannya. Contoh, bagaimana kalau liburan tahun ini kita ke Lombok? Ini menurut orang yang menuturkan, yang harapannya adalah ia dipercaya terkait dengan pernyataannya atau usulannya ke Lombok. Maka disebut dengan usulan atau mengusulkan. Bagaimana dengan yang lain berpendapat? Bagaimana dengan yang lain menyatakan? Itu pasti membutuhkan kebenaran atas apa yang diungkapkan. Kemudian yang kedua adalah direktif. Ialah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar si pendengar melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya larangan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat. Ini contohnya, Mas tolong belikan Bapak obat, harusnya ada tanda serunya. Ini merupakan kalimat direktif memerintah. Di sini penutur menghendaki mitra tutur menghasilkan suatu efek atau perbuatan berupa tindakan untuk memberikan obat, memerintah. Kalau larangan pasti jangan beli obat yang itu. Nah, itu aslinya larangan untuk tidak membeli obat yang dimaksud. Itu yang disebut dengan tindak tutur direktif. Kemudian yang berikutnya adalah komisif. Ialah ilokusi yang penuturnya terikat pada suatu tindakan di masa depan. Misalnya menjanjikan, menawarkan, berkaul atau bernazar. Nah, contohnya lusa ayah pulang, berupa komisif menjanjikan. Di sini penuturnya terikat pada suatu tindakan di masa yang akan datang berupa janji untuk segera pulang. Aku akan mencintaimu selamanya, ini juga tergolong komisif. Apakah selamanya? Ini bagian dari janji, bahkan mungkin atau bersumpah terkait dengan suatu hal. Yang keempat adalah ekspresif atau evaluatif. Ekspresif ialah ilokusi yang berfungsi untuk mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengancam, memuji, mengucapkan bela sungkawa.
Saya contohkan satu. Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahmu. Nah, itu berupa ilokusi ekspresif yang mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi, yaitu berbelasungkawa. Kalau misal Anda melakukan kesalahan kemudian meminta maaf, itu juga tergolong ekspresi. Kalau Anda marah kemudian mengancam seseorang, itu juga tergolong ekspresi. Yang terakhir adalah deklaratif. Deklaratif ialah ilokusi yang mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realisasi, ya, atau dengan realitas. Misalnya mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengucilkan, memangkat atau memberi pangkat dan sebagainya. Contoh, ya, mulai besok silakan Anda angkat kaki dari perusahaan ini, berupa kalimat pemecatan, ya, yang dilakukan oleh kepala pegawai atau pimpinan kepada bawahan. Jadi ada hubungan, ya, ada kesesuaian antara isi proporsi dengan realitas. Jadi ketika memecat, otomatis orang itu dipecat. Ketika kemudian diberi nama, artinya bayi yang diberi nama itu kemudian memiliki nama. Menjatuhkan hukuman berarti orang yang dijatuhi hukuman menerima hukuman. Ringan sekali, tapi inilah yang disebut dengan deklaratif. Itu gambaran umum mengenai tindak tutur ilokusi dan jenis-jenisnya, dan kita lanjutkan diskusi di topik-topik berikutnya. Terima kasih.